channelsuyanto.id ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat, sejahtera dan bahagia. Kita ketemu dengan channel untuk amar ma'ruf media sosial. Kali ini akan membahas tentang tes skolastik, terutama untuk penalaran berbahasa atau kemampuan kualitatif. Saya kira ini juga kalau kita bandingkan dengan kemampuan kuantitatif, verbal, dan tentu saja ini menggunakan logika berbahasa. Nah, kita masih bersama narasumber kita di episode yang kelima ini, yaitu Kakak Gusna Putri Wilda. Beliau ini adalah alumnus IPB dari jurusan kimia, dan beliau juga merupakan instruktur dari bimbingan belajar Ganesha Operation. Dan kalau saja video ini sampai ke gadget Anda, ke laptop Anda, ini adalah berkat sentuhan tangan kreatif editor channel suyanto.id, Mas Heri Teguh Yono. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Nah, kita sapa dulu, tapi sebelum menyapa, terutama ini pesan khusus untuk para siswa SMA yang akan mengikuti tes masuk perguruan tinggi. Ikuti diskusi ini, karena semua soal yang skolastik ya seperti inilah bentuknya. Dan episode yang lalu juga episode yang akan datang akan membahas itu sehingga membantu kalian untuk memahami. Nah, kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Dan buat pejuang PTN juga semangat pagi. Ya. Dan kita sudah berada di episode ke-5, Kak Putri, dan ini kita akan membahas penalaran literasi, terutama literasi bahasa, saya kira ini ya. Ya. Betulkah gitu kalau kita penalaran umum ya, Prof? Ya, penalaran umum yang sebetulnya dalam istilah yang lebih spesifik itu adalah literasi, yang lain adalah numerasi misalkan saja. Nah, kita lihat soalnya, saya share kepada saudara supaya bisa memahami, dan inilah soalnya, dan soal ini saya kira cukup sulit, biar nanti kuncinya, keywordnya disampaikan oleh Kak Putri. Ini soal penalaran umum. Kalau di tes skolastik itu ini di bawah label soal penalaran umum. Nomor 1, jika guru membunyikan bel tanda masuk, siswa masuk kelas masing-masing. Nah, ini adalah kunci pertamanya. Kalau ada bel, siswa masuk kelas. Jika ada pengumuman, siswa berkumpul di lapangan secara upacara. Jadi kalau ada pengumuman, diumumkan ada upacara, maka di lapangan dia berkumpul. Saat ini siswa berada di luar kelas atau mereka tidak berkumpul di lapangan upacara. Ini kan kuncinya. Dia juga tidak di kelas dan dia juga tidak di lapangan upacara. Lalu kesimpulan yang paling tepat adalah sebagai berikut. Disuruh milih ini. Apakah A, siswa kurang memperhatikan bel tanda masuk atau pengumuman, saya kira ini. Ya, Kak Utri, ini pengumuman atau pengumpulan? Pengumuman. Ya. Pengumuman. Ya, pengumuman. Ya, pengumuman. Ini karena dibikin baru saja selesai ini, jadi tergesa. Ya, ini menurut saya ini jelas tidak ya, kira guru membunyikan bel tanda masuk dan tidak ada pengumuman. Nah, ini tidak ada pengumumannya benar, tapi lupa menggunakan bel rasanya tidak. Siswa tidak masuk kelas dan tidak ada upacara di lapangan. Nah, oke. Oh ya, ini mungkin. Kemudian D, guru tidak membunyikan bel tanda masuk atau tidak ada pengumuman. Guru tidak memberikan pengumuman bahwa siswa harus masuk kelas. Mana Mbak ini? Yang paling tepat logikanya. Ini kan materi penalaran umum ini sebenarnya dalam menarik kesimpulan. Biasanya kan seperti itu, Prof. Ya. Ada 2 metode secara umum. Siswa itu harus mengenali soalnya. Apakah kalau ini termasuk metode induktif atau deduktif? Karena ada rumus-rumusnya, Prof, dalam menarik kesimpulan. Misalnya nih,
ada berapa premis di sini ya, Prof. Premis pertamanya dalam menarik kesimpulan, misalnya gini, jika guru membunyikan bel tanda masuk, berarti kita simbolkan dengan P. Siswa masuk ke kelas masing-masing. Itu masuk ke kelas berarti Ki. Jadi bisa premis pertama itu hubungannya jika P maka Ki. Oke. Kemudian premis yang kedua, jika ada pengumuman, berarti ada pengumuman kita misalkan dengan R. Oke. Siswa berkumpul di lapangan, berarti itu S. Gitu kan, Prof? Berarti dua premis. Nah, yang ketiga ada lagi, saat ini siswa berada di luar kelas. Tadi yang di dalam kelas itu kan Ki ya, Prof. Berarti kalau di luar kelas berarti dia negasi Ki. Oke. Atau mereka tidak berkumpul di lapangan. Tidak berkumpul di lapangan tadi S. Berarti negasi S. Jadi simpulannya itu negasi Ki atau negasi S. Nah, ini hubungannya dalam metode induktif, kita masuk ke cara menarik kesimpulan metode ini, Prof. Dilema. Karena ada 3 premis. Jadi kalau dilema itu, kalau kesimpulannya jika P maka Ki, premis kedua jika R maka S, premis ketiga Ki atau S. Nah, karena ini ingkarannya Ki atau S, maka kesimpulannya itu boleh ditarik jika P atau Ki. Jadi ingkaran P itu tadi tidak membunyikan bel. Atau yang Ki tadi tidak masuk ke kelas. Berarti itu tidak ada pengumuman untuk ini. Jadi kesimpulan yang tepatnya, guru tidak membunyikan bel atau tidak ada pengumuman. Jadi yang D, Prof. Ya, guru. Itu metode penarik kesimpulan, metode dilema. Karena ada 3 premis di dalamnya. Oh, saya berpikirnya salah. Pikiran saya bahwa guru lupa membunyikan bel itu kok rasanya tidak mungkin karena itu adalah tugas mereka. Bukan begitu ya? Iya, jadi kalau dalam soal ini nanti mereka itu kaitannya ke pernyataan dari konteks soal aja, Prof. Oh ya. Dari stepnya. Kemungkinan tidak membunyikan bel atau membunyikan bel, seperti itu ciri khas soalnya. Oh ya. Jangan terpukul kepada tugas dan kewenangan secara formal. Jadi ini adalah kondisinya yang dipahami. Oke lah. Iya, dari konteks dari narasi soal. Ya, yang huruf simbol-simbol itu tadi kan sembarangan saja, itu tidak harus P, Q, S dan untuk itu cuma untuk memudahkan persamaan matematika aja, Prof. Ini sebenarnya termasuk ke logika matematika juga, berpikir secara terkonsep. Ya, untuk paling tidak untuk membangun premis itu tadi. Nah, yang kedua, dalam pelajaran TIK hari ini ya, bukan besok ini, kan gitu konteksnya ini. Dan bukan kemarin mungkin, siswa boleh menggunakan komputer sekolah atau membawa laptop sendiri. Hari ini saya tidak membawa laptop ke sekolah. Simpulan yang paling tepat, ini bukan tepar ya, paling tepat adalah sebagai berikut. A. Saya menggunakan laptop sekolah dalam pelajaran TIK hari ini. Saya menggunakan laptop karena di dalam pelajaran TIK hari ini. Saya tidak menggunakan laptop, saya karena sekolah menyediakan laptop. Saya tidak mengikuti pelajaran TIK karena tidak membawa laptop. Saya menggunakan laptop teman pada pelajaran TIK hari ini. Itu sangat tidak mungkin, saya kira. Gimana, Mbak? Ini cuma suatu pernyataan. Misalnya menggunakan komputer sekolah, kita simbolkan dengan P, atau membawa laptop sendiri, itu berarti Ki. Berarti premisnya P atau Ki. Nah, ini kalau premis P atau Ki ini dia ekivalen dengan jika tidak P maka Ki. Nah, sekarang kan gini, Prof,
dia tidak membawa laptop ke sekolah. Berarti ini setara dengan kalau tidak membawa laptop berarti karena di sekolah menyediakan komputer ya, Prof. Sebenarnya yang C itu menyediakan komputer. Ya, Nah, ya. Oleh karena itu pilihannya, simpulannya yang benar yang mana ini tadi? yang C kan saya C. tidak membawa laptop ke sekolah karena di sekolah disediakan komputer. Ya, laptop itu. Ya, ya, ya. Oke. Hmm. Ya, oke. Berikutnya, saudara, para siswa amati dan cermati penjelasan Kak Hutri ini. Nomor 3. Nomor 3. Berapa toko elektronik tidak ramai pada hari libur? Ini pertanyaannya, berapa toko-toko elektronik itu tidak banyak pengunjung pada hari libur? Semua toko yang memberi diskon ramai pada hari libur. Simpulan yang paling tepat adalah A. Berapa toko elektronik ramai pada hari libur? Kemudian B. Berapa toko elektronik tidak memberi diskon? C. Berapa toko yang ramai pada hari libur bukan toko elektronik? D. Ini menyimpang ini, saya kira C ini. Semua yang ramai pada hari libur adalah toko yang memberi diskon. E. Semua toko yang memberi diskon bukan toko elektronik. Gimana, Pak? Kuncinya. Oke, Prof. Ini dalam menarik kesimpulan metode induktif ini ada juga yang pernyataan berkuantor, Prof. Apa? Maksudnya di sini berkuantor, kuantitatif, berarti Oh, ya, ada ya, ya. pernyataan jumlah. Biasanya kalimatnya semua, setiap, ada gitu. Nah, Oke. nanti jadi tipe soal berkuantor ini kalau salah satu pernyataannya ada atau beberapa berarti, dan kemudian misalnya di sini beberapa toko elektronik tidak ramai, berarti berupa sebagian ya, Prof. Artinya Ya. di sini ada yang ramai, ada yang tidak ramai. Hmm. Nah, kemudian ada pernyataan yang kedua, semua toko yang memberi diskon ramai. Berarti kalau semua berarti itu secara universal semua yang memberi diskon pasti ramai. Nah, Termasuk toko, jadi kalau termasuk toko kesimpulan, elektronik ya. iya, Hmm. berarti kesimpulannya kalau ada pernyataannya beberapa, kemudian premis yang kedua semua, kesimpulannya di beberapa, Prof. Hmm. Kecuali kalau dua-duanya semua. Hmm. Berarti kesimpulan yang tepat, beberapa toko elektronik tidak memberi diskon. Jadi B ya pilihannya. Iya, Ya. karena kan dia nggak rame. Jadi Hmm. ada yang rame, ada yang enggak gitu. Kalau Oke. yang enggak berarti dia nggak memberi diskon. Dan Hmm. kesimpulan yang tepat seperti itu. Oke. Terima kasih Kak Hutri. Kemudian yang 4 ini, jika ada kebakaran hutan, ya, saudara perhatikan stemnya, pernyataannya, konteks soalnya. Jika ada kebakaran hutan, maka hutan akan gundul. Jika hutan gundul, maka terjadi longsor di dekat hutan. Minggu ini banyak terjadi penggundulan hutan. Kesimpulan mana yang benar? A. Hutan gundul karena kebakaran. B. Terjadi longsor di dekat hutan. C. Di dekat hutan rawan terjadi kebakaran. D. Longsor menyebabkan hutan gundul. E. Minggu ini terjadi kebakaran hutan. Sangat menarik ini. Gimana? Iya, Prof. Mirip-mirip ya, Prof. Ya, Ini ada menyesatkan. metode lagi nih, Prof. Hmm. Ini metode silogisme hipotesis. Oh ya, Jadi silogisme. ada dua premis. Nah, misalnya jika P maka Q, jika Q maka R. Di dalam kesimpulan, kata yang sama itu nggak ada, Prof. Misalnya nih, kebakaran hutan, premis pertama P gitu ya, Prof. Hmm. Maka hutan akan gundul, berarti itu Q. Hmm. Oke, jika hutan gundul, maka akan longsor. Berarti yang sama itu kan berarti hutan gundul. Hmm. Jika Q maka R, maka kesimpulannya P maka R. Yang kalimat kata yang sama itu nggak boleh ada dalam kesimpulan, Prof. Oh, Untuk metode silogisme. silogisme. Jadi kesimpulannya ya, karena di sini sudah ada pengundulan hutan, berarti terjadi longsor di dekat hutan. Hmm. Ya, akhirnya kesimpulannya yang mana ini?
Yang B. Yang D ya? Yang B, Prof. Oh Bisa ya juga B. dipakai modus kolen. Jika P maka Q, kan kesimpulannya Q. Berarti apa? Premis pertama jika P maka Q bisa juga di situ, gitu kan, Prof? Karena terjadi longsor. Oke. Ya, yang ini ya kesimpulannya terjadi longsor di Jadi dekat. ciri khasnya kayak gitu, Prof. Ada dua kata yang sama, berarti itu nggak boleh ada di kesimpulan. Oh, Kalau metode silogisme, oke. Ya, ini hipotesis. logika berpikir yang luar biasa ini. Jadi tidak semua orang bisa ini. Oleh karena Iya, itu waktunya kuncinya 1,3 menit, Prof, untuk penalaran umum ini. Satu soal, nanti ada 30 soal. oke 30 Mm-mm. soal. Ya, jadi ini kuncinya harus banyak latihan ini. Ya, Iya, Prof. Harus anak cepat. SMA itu ketika awal-awal diberi ini apa langsung bisa atau memang harus dilatih? Enggak, harus dikasih teori dulu, Prof. Kan metode mengenali soal itu apakah ini tipe soal metode induktif atau deduktif. Tapi ciri khas dari soal itu udah ada. Kata-kata jika, maka itu sering dimunculkan di penalaran metode deduktif. Ya, seperti Hmm. beberapa, sebagian besar, Iya, segala macam. itu menunjukkan jumlah biasanya. Nah, ini soal terakhir. Ini soal terakhir. Jadi, perhatikan keterangan Kak Hutri, para siswa, dan saya bacakan dulu. Saya kalau mengerjakan ini juga nggak lulus ini. Nah, ya, untuk saya sudah pensiun, jadi nggak perlu dites lagi. Untuk pensiun nggak pakai tes. Jadi kayak tes seperti ini. Jadi, jika bepergian ke Ke Timbuk, tim buku, ini tim buku. Timbuktu ya. Iya, Ini mesti di Padang ini. enggak daerah Sulawesi berarti itu, Prof. Oh, Sulawesi ya. Oh, saya pikir di Padang. Jika jika bepergian ke Timbuktu, maka harus datang ke Patena. Nah, jika datang ke Patena, maka harus melalui jembatan Torosi. Wah, ini semua di Sulawesi ya, Mbak ya. Ini ya, Hmm. orang daerah-daerah ini. Nah, ini juga sambil memperkenalkan, saya baru dengar daerah-daerah ini saat ini luar biasa. Saya termasuk orang yang seperti kata dalam tempurung soal pengetahuan geografi ya. Jadi eh, lalu ada pernyataan ini, kalian suruh milih. A. Sebagian yang datang ke Patena melalui jembatan Torosi. Nah, ini kan sebagian yang datang. Ya, jadi eh, kemudian sebagian yang pergi ke Timbuktu melalui jembatan Torosi. C. Semua yang melalui jembatan Torosi tentu bepergian ke Timbuktu. D. Semua yang bepergian ke Timbuktu harus melalui jembatan Torosi. E. Semua yang tidak bepergian ke Timbuktu tidak melalui jembatan Torosi. Wah, ini distorsi apa sangat tipis. Jadi sulit Iya, membedakan. Prof. Hanya orang yang mengerti yang bisa memilih karena perbedaannya itu tipis-tipis sekali. Sehingga di tingkat kesulitannya kalau dicari P faktornya itu sangat tinggi soal seperti ini. Iya, Prof. Gimana, Iya. Pak? Ini kalau dilihat dari soalnya, kita tetap bikin premis yang pertama. Jika bepergian ke Tembuku, berarti bepergian Tembuku P ya, Prof. Ya. Maka harus ke Pantena, Pantena Ki. Berarti jika P maka Ki. Hmm. Oke. Nah, jika datang ke Pantena, berarti Pantena tadi Ki ya, Prof. Ya. Maka harus melalui jembatan Torosi. Jadi Jika ke Pantena, maka jembatan Torosi. Terus melalui jembatan Torosi kan R. R. Nah, sekarang yang sama kan Ki. Ki. Ki-nya yang melalui Pantena berarti itu dicoret. Hmm. Jadi kesimpulannya jika bepergian ke Tembuku, maka harus melewati jembatan Torosi. Hmm. Ya, Yang D. ya. Ah, Jadi B ya? Bukan. D. Oh. Semua yang Oh ya berpergian ya ke ya. Tembuku, Hmm. semua yang berpergian ke Tembuku harus melalui jembatan Torosi. Jadi yang pentenanya dicoret.
Itu metode penarik kesimpulan silogisme hipotesis. Jadi gampang juga sih Prof kalau muncul yang silogisme ini, kalau kata-kata yang sama itu nggak muncul di kesimpulan. Oke. Ini adakah ini katanya kan orang apa yang menciptakan skolastik itu mengatakan tesnya masuk perguruan tinggi itu menggunakan skolastik. Nggak usah repot-repot karena itu adalah sudah bawaan talenta masing-masing, kan nggak benar pernyataan itu. Kan harus Iya, dilatih. Prof. Saya malah dulu belajar ini waktu kuliah tingkat 1, Prof, di IPB. Belajar berpikir ilmiah, matematika dasar ini maksudnya, Prof. Cara Oh. menarik kesimpulannya. Karena kesimpulannya kalau metode deduktif pasti benar. Tapi kalau metode induktif baru kemungkinan benar. Berarti ini berdasarkan rumus-rumus. Ya, Jadi ya. perlu juga siswa belajar, kecepatan gitu. Ya, ya. Jadi pertama-tama yang datang yang dilatih oleh Kak Hudri itu kan kecepatannya juga nggak begitu cepat, berpikir 1,5 menit kadang-kadang nggak bisa menyelesaikan soal itu. Iya. Oh. Jadi triknya kita iniin ke siswa, uraikan dulu. Maksudnya harus dibikin, oh berapa premis yang muncul dalam kalimat itu gitu. Jadi baru masuk ke rumus gitu Prof. Tapi metodenya di situ itu pernah nggak dicoba supaya siswa membuat soal gitu untuk mengecek kehebatan dia itu, bisa nggak? Bisa, misalnya kayak sekarang, misalnya jika Ani siswa eligible, maka dia bisa mendaftar SNBP gitu kan Prof. Ani mendaftar SNBP, dia dinyatakan lulus, maka dia dinyatakan lulus. Nah, itu premis kedua. Misalnya siswa yang premis ketiga, jika Ani dinyatakan lulus, maka dia tidak ikut SNBT yang berbasiskan tes. Nah, terus kesimpulannya, Ani tidak ikut SNBT. Ya udah, pernyataan pertama kesimpulannya, karena dia tidak ikut berarti dia siswa eligible gitu. Ya bukan, ya bagus lah seperti itu karena yang saya kagumi itu soal-soalnya itu distraktornya itu sangat-sangat mirip-mirip gitu loh. Jadi Iya, Prof. contohnya itu. Lebih pasti numerik daripada ini, siswa kalau yang TST itu lebih banyak masalah ini, Prof. Masalah penarikan kesimpulan, belum yang induktif. Induktif itu kan kesimpulannya belum pasti benar. Jadi dua cuma, belum Ya, pasti benar atau pasti salah. Jadi kayak gitu. Jadi nanti kalau metode induktif lain lagi itu triknya, Prof. ya, oke. Ini tentu saja kita akan ketemu lagi. Tapi pertanyaan saya tadi, Mbak, pernah nggak di kelas metode pembelajarannya itu supaya anak itu lebih jagoan, itu diminta membuat soal? Maksud saya, nggak pernah ya. Eh, Misalnya anak coba bikin soal gitu. Setelah konsep induktif silogisme diberikan, dia bisa nggak menerapkan konsep itu ketika dia harus create the problem gitu. Apa pernah dicoba itu, Mbak? Pernah toh. Jadi kadang-kadang kan menurut narasi mereka mana yang lebih maksudnya bahkan lebih cepat mereka paham kalau mereka bikin soal sendiri. Aduh. Ya, 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 oke lah, Mbak. Terima kasih atas kehadirannya. Ya. Insya Allah ini mencerahkan, termasuk saya. Saya harus jujur, saya sulit mengerjakan soal seperti ini. Alhamdulillah sudah pensiun, jadi nggak harus dites lagi. Dan Kata teman saya yang tes TPG soal-soalnya lebih banyak kayak gini, Prof. Dalam pengambilan kesimpulan gitu. yang di mana, Mbak? Yang teman saya yang ikut tes PPG, soalnya lebih banyak seperti ini model-model soalnya. Oh ya, ya, yang PPG Prajabatan ya. Ya, ya, Hmm. itu karena dia tesnya apa? Tesnya literasi numerasi dia. Ya, Hmm. saya kira ini orang-orang yang peserta PPG juga bisa mengikuti ini. Nanti kita arahkan supaya bisa belajar dari sini juga, Mbak. Biar kita bisa membantu lebih banyak orang. Itu kan prinsip hidup yang baik di dalam
kita mengabdi pada Tuhan, saya kira. Nah, Iya, Prof. ya gitulah, Mbak. Terima kasih kehadirannya. Ya, Mudah-mudahan sama-sama, Prof. mudah-mudahan minggu depan ketemu lagi. Ya, Besok amin. minggu Insya depan Allah. dengan tes yang sulit-sulit seperti itu tadi. Ya, terima Iya, kasih. mungkin ke tipe soal yang metode induktif, Prof. Ya, Jadi kan mereka harus mengenali ini tipe soal yang penalaran umum ini 30 soal nanti muncul, Prof. mhm. Jadi 10 induktif, 10 deduktif. Ya, saya nggak bisa membayangkan SMA yang di daerah-daerah yang terpencil sana bisa masuk PTN kalau model Ya, ini ya. di sekolah kan nggak ada ini, Prof. Ya nggak ada, kurikulumnya nggak ada. Mana? Nggak ada kurikulumnya. Makanya ya kadang-kadang kasihan juga sih kalau Ya, yang ini. ya, oke Mungkin lah. mereka bisa belajar, cuma cara cepatnya yang mereka belum tahu gitu. Karena Ya, kan harus 1 soal 1 menit, bacanya aja bisa 3 menit habis waktu. ya guru pun saya kira juga bingung juga kalau guru-guru itu sangat sangat terbantu juga mungkin dengan acara kita ini. Oke lah, Mbak. Oke, amin, insya Allah, Prof. Ya, Ya, iya, iya. Oke, terima kasih. Ketemu lagi. ya, sama-sama, Prof. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.